Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyyatu qarribul aqsa بلبد منجزي وتبسط البذل بوطء منجزي وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك هائد تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبة وفرل وله في درجة الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعل ونون أكبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الكلام وما يتألف منه. Kalam dan apa yang tersusun daripadanya. Al-kalamul mustalahu alaihi indan nuha. Kalam yang diistilahkan menurut para ahli nahwu itu ibaratun anil lafdil mufid, daripada lafaz mufid. Faedatan yang memberi faedah, yahsunus sukut, yang bagus untuk diam alaiha atas faedah tersebut. Fal lafdu, maka adapun lafaz, yashmalul kalam, mengandung kalam, wal kalimat dan kalimat, wal kalim dan kalimat. Wa yashmalul muhmal, dan mengandung lafaz yang tidak memiliki arti, kadaizin, seperti daizin. Wal musta'mal, dan lafaz yang memiliki arti, ka'amrin, seperti amr. Wal mufidu, dan adapun mufid, akhrajal muhmal, mengeluarkan lafaz yang tidak memiliki arti. Wa fa'idatan yasunus sukutu 'alaiha, dan memberi faedah yang baik untuk diam atas faedah tersebut. Akhrajal kalimat, mengeluarkan daripada definisi kalimat. Wa ba'dhal kalim, dan sebagian dari kalim. Wa huwa, ialah kalim, ma tarakkaba min salasi kalimatin fa aksar, adalah sesuatu yang tersusun dari 3 kalimat atau lebih. Walam yahsun sukutu alaih, dan tidak baik untuk diam atasnya. Nahu, contohnya, in qama zaidun, apabila Zaid berdiri. Nah, pada kitab Ibn Aqil di sini dijelaskan bahwasanya kalam menurut istilah nahwu, kalam itu adalah suatu ibarah, adalah suatu ungkapan daripada lafaz yang mufid. Sedangkan lafaz itu adalah sautun mustamil ala ba'dil huruf, adalah suara yang tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah, itu dinamakan lafaz. Muhmalan kana am musta'malan, baik lafaz tersebut adalah lafaz yang muhmal, yang tidak memiliki arti, seperti daizin, daizin itu kebalikan daripada zaid, au zaidin, atau lafaz yang musta'mal seperti zaid. Jadi lafaz itu umum, sangat-sangat umum. Jadi lafaz lebih umum daripada kalam, lebih umum daripada kalimat, lebih umum daripada kalim. Karena lafaz itu adalah segala macam suara yang tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah. Sedangkan lafaz
Lafadz itu adalah suara yang tersusun daripada yang namanya lafadz itu adalah sautun mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah, adalah suara yang tersusun daripada huruf-huruf hijaiyah, baik mustakmal atau muhmal yang sudah ana jelasin tadi. Sedangkan mufid itu kata Imam Ibn Hisham di kitabnya Syarah Qatrun Nada, juga di kitabnya Syuzuruz Zahab, beliau mendefinisikan bahwasanya mufid itu adalah ma yasihul iktifa'u bih, sesuatu yang sah al-iktifa, merasa cukup ketika didengarkan, bihi, terhadap sesuatu tersebut. Artinya ketika kita mendengarkan susunan atau rantai kalimat tersebut, itu sudah cukup dan tidak membuat seseorang itu bertanya-tanya lagi. Makanya di kitab Hasyiah As-Sujai dijelaskan bihaisu la yantadiru sami syai'an akhar. Sekiranya as-sami bagi pendengar, la yantadir tidak menunggu syai'an akhar, sesuatu yang lain, ba'da fahmil makna, setelah memahami daripada makna. Contoh, in qama zaidun, apabila Zaid berdiri, itu kan mustami yang mendengarkan masih mengharap, masih menunggu sesuatu yang lain yang akan diucapkan oleh mutakallim. Karena ucapan in qama zaidun, apabila Zaid berdiri, itu orang masih nunggu. Kenapa kok dia berdiri? Kumtu, maka aku berdiri. Nah, ucapan in qama zaidun itu tidak mufid. Kenapa? Karena la yastihul iktifa'u bih. Jika ditaruh daripada jawab syarat di situ, maka di situ menjadi mufid. In qama zaidun kumtu, itu mufid. Apabila Zaid berdiri, maka aku berdiri. Jadi kalam menurut istilah nahwu adalah lafadz mufid. Akan tetapi Imam Ibn Hisham, beliau menambahkan di dalam kitab Mughnil Labib bahwasanya kalam itu adalah lafadz mufid bil wad'i, dengan wadha'. Wadha' itu disengajai. Maka jika sesuatu memenuhi 3 ikatan ini, yaitu dia telah lafadz, dia telah mufid, dia telah wadha', maka itu bisa dikatakan kalam. Makanya di dalam alfiyahnya beliau menyatakan bahwasanya kalamuna, kalam kami, yakni menurut ulama nahwu, lafdun adalah lafadz mufidun mufid. Imam Ibn Hisham menambahkan bil wad'i, dengan wadha'. Kastakim, seperti lafadz istakim. Istakim itu adalah fi'il amr yang memiliki arti istakim anta, istiqomalah anta, kamu. Maka pada lafadz istakim itu terdapat 2 kalimat. Istakim fi'il amr sama isim dhamir mustatir wujuban yang ada pada lafadz istakim. Karena paling minimalnya kalam itu tersusun daripada 2 kalimat. Sedangkan lafadz istakim itu sudah tersusun dari 2 kalimat, yaitu fi'il amr dan dhamir mustatir yang ada pada lafadz istakim. Kemudian di sini beliau memberikan beberapa istilah-istilah nahwu. Yang pertama, beliau memberikan istilah kalam. Yang kedua, beliau memberikan istilah al-kalim. Kita bahas kalam sama kalim dulu. Jadi kalam itu disyaratkan 3. Yang pertama lafadz, yang kedua mufid, yang ketiga wadha'. Sedangkan kalim itu disyaratkan tarkib min salasi kalimatin, adalah tersusun daripada 3 kalimat. Contoh, qad
qamatis shalah. Qad kalimat huruf, qamat kalimat fi'il, as-shalatu kalimat isim. Nah, ini dia telah tersusun daripada 3 kalimat. Ketika sesuatu telah tersusun daripada 3 kalimat, maka itu dinamakan kalim. Juga lafaz qad qamatis shalah, telah dekat waktu mendirikan salat, itu kalam. Kenapa? Karena dia telah lafaz mufid dan juga wadhah. Artinya di dalam suatu jumlah itu bisa dia kalam plus kalim seperti qad qamatis shalah. Tapi bisa juga dia itu cuma kalim saja. Contohnya in qama Zaidun. In huruf, qama fi'il, Zaidun isim. In qama Zaidun, apabila Zaid berdiri, ini kalim tapi bukan kalam. Kenapa? Karena tidak mufid. Kalam disyaratkan harus mufid. Terkadang dalam satu jumlah itu hanya kalam saja tapi bukan kalim. Contohnya qama Zaidun. Jadi kalau ini kalam kalim, kalau ini cuma kalim, kalau ini cuma kalam. Kenapa cuma kalam? Karena cuma tersusun dari 2. Sedangkan kalim disyaratkan harus tersusun daripada 3. Terus apa perbedaan daripada kalam dan kalim? Perbedaan daripada kalam dan kalim secara ilmu mantik al-alaqatu bainahuma al-umum wal khususul wajhi. Hubungan antara keduanya itu adalah umum dan khusus wajhi. Umum dan khusus dari satu segi. Kalam lebih umum daripada kalim dari segi kalam tidak disyaratkan tersusun daripada 3 kalimat. Kalim lebih umum daripada kalam dari segi kalim tidak disyaratkan mufid. Kalam lebih khusus dari kalim dari segi kalam tidak disyaratkan tersusun dari 3 kalimat. Kalim lebih khusus daripada kalam dari segi kalim tidak disyaratkan harus mufid. Maka hubungan antara keduanya itu adalah al-umum wal khususul wajhi. Umum dari satu segi, khusus dari satu segi.